Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang penuh dosa, maka sepatutnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah maksum. Dosa-dosa beliau yang telah lampau, yang sedang dikerjakan, dan yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni daripada dosa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau ini tidak memiliki daripada dosa. Akan tetapi beliau masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 70 kali dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka sepatutnya bagi kita hamba yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu yang dijanjikan, yakni waktu kematian datang menjumpai kita. Maka dalam bertaubat, dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarat-syarat taubat ini ada 4. Yang pertama apa? Hendaknya berhenti dari maksiat, maksiat zahir ataupun batin. Hendaknya menyesal mengerjakan maksiat itu. Kita harus ada dalam hati kita penyesalan, penyesalan atas mengerjakan maksiat-maksiat. Harus menyesal daripada mengerjakan maksiat-maksiat yang zahir maupun batin, yang dikerjakan secara terang-terangan atau yang secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana sekarang banyak orang yang mengerjakan maksiat dengan terang-terangan. Contohnya sangat banyak. Kemudian yang sembunyi-sembunyi juga banyak contohnya. Maka kita berhenti dan menyesali atas mengerjakan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, hendaknya berazam atau berniat dalam hati kita tidak melakukan maksiat itu kembali. Di dalam hati kita merasa menyesal sekali dan tidak akan melakukan maksiat itu walaupun cuma 1 kali. Dan yang keempat apa? Syarat taubat kita akan diterima ketika apabila kita berurusan dengan adamiyah, sebagaimana hablu minan nas, hubungan antara manusia. Ketika kita menzalimi saudara kita, ketika kita mengambil hak yang bukan hak kita pada saudara kita, atau kita menyakiti dia, maka kita harus minta ikhlasnya. Ketika kita tidak memiliki daripada keempat syarat tobat ini, maka tobat kita Allah Subhanahu wa taala belum akan terima. Allah Subhanahu wa taala, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Ketika kita berbuat maksiat berkali-kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Akan tetapi kita harus merasa malu. Jangan merasa bahwasanya Allah Maha Pengampun dan kita mudah saja melakukan daripada dosa-dosa yang kecil maupun besar. Tapi kita malu, Allah Subhanahu wa taala Maha yang melihat kita. Ketika kita mengerjakan suatu maksiat dan kita bertobat, besoknya mau maksiat lagi, harusnya kita malu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana istighfar yang sering kita baca, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca sebanyak 3 kali setiap hari. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Dan yang terpenting, ketika kita memiliki daripada urusan dengan manusia hablu minanas, maka kita mohon daripada keikhlasan atau keridhaan orang yang telah kita zalimi. Maka tidak bisa ditawar lagi. Ketika para sahabat ingin perang, maka beliau-beliau ini harus menyelesaikan daripada masalah utang piutang dan masalah-masalah lainnya. Walaupun dia mati syahid, ketika dia tidak menyelesaikan daripada hutang piutang dan masih ada hubungan antara
anak Adam atau Adamiyah atau hablu minan nas, maka dosanya belum diampuni. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak lagi kitab-kitab yang menerangkan tentang bagaimana syarat-syarat tobat. Maka kita yang banyak maksiat ini harus kembali kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan tersebut, bitariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari surah, sirah, sarirah dan sunnah-sunnah lainnya, dan mengikuti daripada sunnah para tabi'in, para sahabat dan para ulama-ulama. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu saja yang kita bahas di kesempatan hari ini tentang syarat-syarat tobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.